Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Statistika A 2025 yang beranggotakan saya sendiri dan Danisa Kamila Iskandar dan rekan saya. Bunga Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat MIPA yang berjudul Pemanfaatan Data dalam Pendidikan Ditinjau dari Aksiologi Statistika. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Bunga. Oke, baik. Terima kasih Danisa atas kesempatannya. Boleh scroll ke bawah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak secara keseluruhan. Nah, artikel ini mengkaji pemanfaatan data dalam pendidikan melalui perspektif aksiologi statistika, yaitu kerangka filosofis yang menekankan nilai, etika, dan tujuan penggunaan data. Transformasi digital telah menghasilkan volume data pendidikan yang masif melalui LMS, platform asesmen daring, dan rapat pendidikan. Namun, pemanfaatannya masih terjebak pada tahap administratif dan diperparah oleh persoalan etika seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, dan risiko dehumanisasi peserta didik. Selain empat pilar aksiologis klasik, yaitu kebenaran, keadilan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab, penelitian ini menghadirkan perspektif kritis dari empat tokoh yaitu Foucault, Freire, Floridi, dan O'Neill, serta mengkaji studi kasus nyata seperti kontroversi algoritma of Qual tahun 2020, dilema learning analytic, AI dalam pembelajaran adaptif, dan kegagalan inisiatif in block. Nah, menggunakan metode kajian literatur kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa negara seperti Amerika Serikat, Finlandia, dan Singapura konsisten berorientasi pada pemberdayaan dalam pemanfaatan data. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan literasi data, kesenjangan infrastruktur, dan regulasi privasi yang belum komprehensif sehingga diperlukan penguatan regulasi hukum dan penerapan prinsip etis di setiap tahap analisis data pendidikan. Di sini terdapat kata kuncinya. Yang pertama, aksiologi statistika, data pendidikan, etika data, kebijakan berbasis data, learning analytic, dan keadilan algoritma. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Memasuki era revolusi industri 4.0, ekosistem pendidikan global telah mengalami transformasi digital yang masif dan tidak terelakkan. Integrasi teknologi informasi telah menggeser paradigma pembelajaran dari metode konvensional menuju sistem yang berbasis data. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan lebar antara ketersediaan data dan pemanfaatannya, di mana banyak institusi pendidikan di Indonesia telah berhasil mengumpulkan data masif melalui rapor pendidikan atau asesmen nasional. Tetapi, data tersebut seringkali hanya berhenti sebagai laporan formalitas administratif tanpa menyentuh perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, persoalan ini diperparah oleh munculnya isu etika seperti bias algoritma, pelanggaran privasi peserta didik, dan risiko dehumanisasi di mana manusia hanya dipandang sebagai deretan angka statistik. Oleh karena itu, diperlakukan sebuah tinjauan filosofis yang mendalam melalui kacamata aksiologi statistika sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai, kegunaan, dan tujuan sebuah pengetahuan. Uh, Agar pemanfaatan data dalam pendidikan tidak hanya menekankan validitas metode, tetapi juga etika, keadilan, dan integritas sehingga dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang menjunjung nilai kemanusiaan. Boleh di next? Nah, selanjutnya membahas tentang kajian teoritis pada bagian A ilmu filsafat dan struktur pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat, metode, dan implikasi dari pengetahuan ilmiah. Dalam ilmu filsafat terbagi tiga dimensi fundamental yang membentuk struktur pengetahuan ilmiah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga dimensi ini selain berkaitan dan membentuk rangka komprehensif untuk memahami ilmu pengetahuan secara utuh. Nah, yang pertama ada ontologi berkaitan dengan pernyataan tentang hakikat, realitas, dan objek kajian dari suatu ilmu. Dalam konteks statistika ini, ontologi mempertanyakan tentang apa sebenarnya menjadi objek kajian dari statistika seperti apakah data, informasi, atau pola-pola yang mendasari fenomena. Nah, yang kedua ada epistemologi. Ini mengkaji tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, termasuk metode, prosedur, dan kriteria kebenaran yang digunakan. Nah, epistemologi statistika ini mencakup tentang pernyataan bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran dari data dan sejauh mana kesimpulan statistik yang dapat kita simpulkan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ansiologi.
di mana di sini menjadi fokus utama artikel ini, karena mempelajari nilai atau value mencakup dimensi etika, baik atau buruk, dan estetika. Di mana dalam konteks statistika pendidikan, etika menjadi sangat relevan karena menyangkut bagaimana data seharusnya dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan secara bertanggung jawab. Nah, posisi ini adalah sebagai penjaga agar ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara metodologis, tetapi juga bermanfaat dan tidak merugikan kemanusiaan. Oke, selanjutnya pada bagian B yaitu ilmu statistika dan dimensi aksiologi. Nah, statistika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Nah, secara garis besar, statistika terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu statistika deskriptif yang meringkas dan menggambarkan data, statistika inferensial yang membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel, dan yang terakhir statistika eksploratif yang mencari pola-pola tersembunyi dalam data. Nah, serta memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, kekuatan statistika ini membawa tanggung jawab besar, sehingga praktik statistika yang etis harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab profesional. Etika statistika mencakup 4 prinsip fundamental. Yang pertama, ada kejujuran data, yaitu tidak memanipulasi atau memalsukan data. Yang kedua, ada transparansi, yaitu keterbukaan metode dan asumsi. Yang ketiga, ada menghindari bias, yaitu kesadaran akan bias dalam pengumpulan maupun interpretasi data. Dan yang terakhir ada perlindungan privasi, yaitu menjaga kerahasiaan informasi individu subjek penelitian. Nah, selanjutnya pada bagian C yaitu ilmu statistika dan dimensi aksiologi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran dan tubuh anak. Nah, definisi ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana pengembangan manusia seutuhnya. Dalam konteks ini, penggunaan data dan pendidikan harus selalu diorientasikan pada tujuan holistik pendidikan tersebut. Nah, konsep statistika telah lama diterapkan dalam pendidikan, mulai dari pengukuran hasil belajar hingga psikometrik teori sebagai fondasi tes dan asesmen. Namun, perkembangan teknologi digital membawa dimensi baru dalam penggunaan data pendidikan. Pendidikan membutuhkan data karena 4 alasan fundamental. Yang pertama, memungkinkan diagnosis akurat kekuatan, kelemahan peserta didik. Kedua, mendukung personalisasi pembelajaran. Ketiga, memfasilitasi evaluasi efektivitas program. Dan yang terakhir, menyediakan akuntabilitas bagi pemangku kepentingan. Nah, namun, semua manfaat ini hanya terrealisasi jika data digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya pada bagian D yaitu perspektif tokoh filsafat dan etika informasi tentang data dan kekuasaan. Nah, untuk menambahkan kerangka aksiologis yang telah diuraikan, penelitian ini telah menghadirkan pemikiran dari 4 tokoh filsafat dan etika informasi secara khusus menyoroti relasi antara data, kekuasaan, dan kemanusiaan. Nah, sehingga pembahasan tidak berhenti pada 4 pilar aksiologis mata, melainkan berkembang menjadi argumen kritis yang lebih utuh. Nah, tokoh yang pertama yaitu Michael Foucault yang menjelaskan melalui konsep panoptikon dalam Discipline and Punish, bagaimana pengawasan yang terus-menerus terhadap individu dapat membentuk disiplin diri tanpa perlu kehadiran fisik pengawas. Nah, pada tokoh kedua yaitu Paulo Freire, dalam mengkritik apa yang disebutnya sebagai pendidikan gaya bank atau banking education, yaitu praktik pendidikan yang memperlukan peserta didik sebagai wadah kosong yang pasif menerima informasi tanpa dialog yang kritis. Nah, kritik Freire ini relevan untuk mengingatkan bahwa penggunaan data pendidikan yang berlebihan berisiko peserta didik menjadi objek pengukuran semata, bukan subjek pembelajaran yang aktif dan reflektif. Dan yang ketiga ada tokoh Luciano Floridi yang dimana melalui gagasannya berargumen bahwa setiap entitas informasional termasuk data personal seseorang memiliki nilai moral yang harus dihormati. Floridi memperkenalkan dengan konsep infosphere sebagai ruang informasi tempat manusia hidup dan berinteraksi, di mana kerusakan terhadap data seseorang setara dengan kerusakan terhadap identitas informasionalnya. Dan tokoh yang terakhir ada Cathy O'Neil. Tokoh ini memperkenalkan istilah WMD untuk menggambarkan model statistik dan algoritma yang bersifat tidak transparan, berskala besar yang dimana memengaruhi banyak orang sekaligus dan merugikan disruptif bagi kelompok yang rentan. Nah, keempat perspektif ini memperkuat argumen bahwa aksiologi statistika bukan sekadar tambahan normatif, melainkan kerangka kritis yang mutlak diperlukan agar data pendidikan tidak berubah menjadi mekanisme kontrol dan dehumanisasi. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur yang dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan mensintesis konsep-konsep filosofis dalam konteks pemanfaatan data pendidikan. Sumber data terdiri dari sumber primer, yaitu karya filosofis klasik dan kontemporer tentang aksiologi, dan sumber sekunder, yaitu dari artikel jurnal, buku teks, dan laporan penelitian. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya yaitu Danisa. Baik, terima kasih Bunga. Selanjutnya, yang keempat itu adalah hasil dan pembahasan. Poin pertama itu yang A, gambaran pemanfaatan data dalam pendidikan saat ini. Beberapa negara maju itu telah menunjukkan model pemanfaatan data dalam pendidikan yang berbeda-beda. Seperti contohnya Amerika Serikat, itu menjadi pelopor learning analytics melalui inisiatif seperti PIR yang berhasil meningkatkan retensi mahasiswa hingga 15% dengan mendeteksi mahasiswa berisiko dropout. Di Finlandia,
justru mengambil pendekatan data yang berbeda. Finlandia menggunakan data bukan untuk pemeringkatan, melainkan untuk mendukung kebutuhan individual siswa secara keseluruhan. Di Singapura, menerapkan Student Learning Space atau SLS. SLS merupakan sebuah platform digital yang mengintegrasikan berbagai sumber daya pembelajaran dan mengumpulkan data tentang progres belajar siswa. Nah, selain itu, di Indonesia, di negara kita, pemanfaatan data dalam pendidikan itu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama didorong oleh kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Di Indonesia, pemanfaatan data itu dapat terlihat dalam asesmen nasional yang diperkenalkan pada tahun 2021 sebagai pengganti ujian nasional. Contoh selanjutnya, pemanfaatan data di Indonesia itu adalah rapor pendidikan yang menjadi instrumen utama untuk menyajikan data tentang kondisi satuan pendidikan secara konferensif. Platform ini menyediakan data tentang berbagai indikator kualitas pendidikan, mulai dari hasil belajar siswa, kondisi pembelajaran, hingga keamanan sekolah. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia itu masih cukup besar. Penelitian oleh Rahmawati dan Anggraini pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan data telah meningkat, kapasitas untuk menganalisis dan memanfaatkan data itu masih terbatas. Isu etika dalam penggunaan data pendidikan di Indonesia juga belum mendapat perhatian yang memadai. Regulasi tentang perlindungan data peserta didik masih belum komprehensif, dan kesadaran tentang privasi data di kalangan praktisi pendidikan itu masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, poin yang B itu adalah aksiologi statistika. Aksiologi itu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya secara bertanggung jawab. Terdapat nilai-nilai aksiologi statistika. Yang pertama itu adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah nilai yang bukan hanya bersandar pada kebenaran matematis aljabar semata, melainkan pada tingkat objektivitas dan validitas instrumen dalam menangkap realitas empiris di lapangan. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah nilai keadilan. Pada era perkembangan teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan dan machine learning itu mulai mendominasi penyeleksian atau pengelompokan kemampuan siswa, sehingga bias algoritma itu menjadi ancaman yang dapat mencederai nilai keadilan. Jadi, penegakan aksiologi dalam dimensi ini diwujudkan melalui komitmen peneliti untuk menerapkan eksplorasi data yang sadar akan keadilan, guna memastikan setiap kelompok mendapatkan kesempatan yang setara. Ketika kebenaran dan keadilan data telah terpenuhi, ilmu statistika dapat mencapai nilai kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Selanjutnya, poin yang C itu adalah studi kasus nyata ketika aksiologi data pendidikan diuji. Kasus yang pertama itu adalah kontroversi algoritma penilaian A-level di Inggris pada tahun 2020. Ketika ujian nasional dibatalkan akibat pandemi COVID-19, Badan Regulator of Qual menggunakan algoritma standarisasi untuk mengoreksi prediksi nilai guru berdasarkan riwayat performa sekolah. Selanjutnya, kasus kedua itu berkaitan dengan learning analytics di perguruan tinggi. Jadi, Prince Law pada tahun 2013 mengidentifikasi bahwa meskipun sistem pemeringkatan dini berbasis data seperti sistem yang mendeteksi mahasiswa beresiko dropout, di mana ini berpotensi meningkatkan intervensi akademik. Sistem ini juga menimbulkan dilema etis terkait persetujuan interpretasi data yang bersifat kontekstual dan temporal. Selanjutnya, kasus ketiga adalah, penerapan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran adaptif. Penerapan AI dalam pembelajaran itu dapat beresiko menjadi bentuk pengawasan tersembunyi jika tidak diaudit secara etis, sehingga siswa justru menjadi objek pasif, bukan subjek yang diperdayakan. Selanjutnya, kasus yang keempat adalah kegagalan proyek Inbloom di Amerika Serikat pada tahun 2014. Sebuah basis data terpusat bernilai lebih dari 100 juta dolar yang akhirnya dibatalkan karena protes orang tua yang khawatir data anak mereka disalahgunakan tanpa persetujuan yang memadai. Keempat kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran pada satu pilar aksiologi statistika, baik keadilan maupun tanggung jawab, dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem data pendidikan secanggih apapun teknologinya. Selanjutnya, poin yang D itu adalah tantangan dan peluang penerapan statistika dalam pendidikan. Dari sisi tantangan, penerapan statistika pendidikan di Indonesia itu masih terkendala oleh beberapa aspek seperti kayak literasi digital, literasi data, kualitas data mentah yang tidak konsisten, serta kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah. Namun, di sisi lain, big data itu membuka peluang besar, seperti dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih personal, deteksi dini risiko kegagalan akademik, hingga digitalisasi administrasi sekolah yang lebih efisien. Agar peluang ini tidak berubah menjadi alat diskriminasi atau eksploitasi, aksiologi statistika harus dijadikan panduan etis. Selanjutnya, poin yang E itu adalah aksiologi statistika sebagai panduan pemanfaatan data dalam pendidikan. Aksiologi statistika itu harus menjadi pedoman utama dalam penggunaan data pendidikan, agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerugian. Secara praktis, aksiologi statistika itu berfungsi sebagai panduan etis yang mengarahkan tata kelola data di tengah meluasnya sistem otomatis. Penggunaan data yang beretika itu melarang hasil analisis statistik digunakan untuk mendiskriminasi atau membatasi hak peserta didik. Selanjutnya, poin yang kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, pemanfaatan data pendidikan saat ini itu berada di persimpangan antara tantangan struktural dan peluang transformasi digital. Aksiologi statistika yang mengintegrasikan nilai kebenaran, keadilan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab terbukti mampu mengubah pengambilan keputusan pendidikan dari sekadar intuisi menjadi keputusan berbasis bukti yang etis dan manusiawi. Selanjutnya, ada beberapa saran.
Yang pertama, untuk pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi hukum, mempercepat pemerataan infrastruktur digital, dan memberi sanksi tegas atas penyalahgunaan data. Selanjutnya, bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat membangun budaya sadar data melalui pelatihan literasi data. Selanjutnya, bagi akademisi dan peneliti itu diharapkan dapat menjunjung transparansi, menghindari bias, dan mengintegrasikan prinsip pertujuan bagi responden. Selanjutnya, yang terakhir, bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran menjaga privasi data pribadi sambil tetap memanfaatkan data performa akademik untuk mengeksplorasi potensi diri. Berikut daftar referensi yang diambil dari beberapa jurnal dan buku. Mungkin sekian presentasi dari saya dan Bunga Ramadhani. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan berkata. Kami menerima saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.